Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 940, apakah kamu mengenalnya? Irwanto Jiang ditendang dan tiba-tiba menyeringai, ekspresinya sangat jelek. Margakin, apa kau cari mati? Siayan. Saat Irwanto Jiang hendak meledak amarahnya, dia tiba-tiba melihat sebuah mobil di sampingnya berhenti dan sosok yang dikenalnya berjalan turun dari mobil itu adalah gurunya, Bruskai. Guru. Irwanto Jiang sangat gembira dan berteriak dengan cepat. Untuk sementara, Irwanto Jiang sangat kesal karena dia dimarah oleh Thomas Kin beberapa kali. Ketika gurunya datang, dia akhirnya memiliki kepercayaan diri. Dengan adanya guru, perbuatan Thomas Kin sudah tidak perlu dilihat. Setelah Bruskai keluar dari mobil, dia berlari dan bertanya, "Bagaimana dengan pasiennya?" Sana. Bruskai adalah master. Mendengar seseorang menghadapi situasi ini, dia segera datang untuk membantu. Pada levelnya, merawati orang bukan lagi untuk menghasilkan uang, hanya ingin mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Terutama dalam keadaan darurat seperti ini, dia kebetulan berada tepat di sini dan dia mungkin bisa menyelamatkan satu kaki dan menghindari amputasi. Irwanto Jiang membawa Bruskai ke truk dan berkata pada Thomas Kin, "Cepat hentikan, guruku sudah datang, minggir dari sini." Semua orang menunjukkan harapan, Irwanto Jiang tampaknya sudah cukup kuat. Dia telah membicarakan tentang gurunya sebelumnya dan itu pasti lebih luar biasa. Kali ini bukan lagi waktunya untuk berdebat tentang siapa yang kuat dan siapa yang tidak bisa, tetapi siapa yang bisa menyembuhkannya. Bruskai menghampirinya, mengerutkan kening, melihat dua jarum perak di kakinya dan berkata dengan cepat, "Aku puntur. Biarkanlah aku yang melakukannya, aku iblis terbiasa melakukannya." Tepat setelah Bruskai mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat Thomas Kin melihat ke arahnya. Dengan tatapan ini, Bruskai mengenalinya, matanya tiba-tiba menyusut dan berkata dengan cepat, "Dr. Kin." Bruskai kaget, tidak menyangka bisa bertemu dengan Dr. Kin di sini. Ketika dia merawat sang putri di negara Yilan, Tuan Charlie meminta Thomas Kin untuk memberinya perintah video. Di bawah komando Dr. Kin, Bruskai berhasil menyembuhkan penyakit putri negara Yilan dengan baik. Awalnya Bruskai sangat tidak puas dengan Thomas Kin, namun setelah mendapat bimbingan, Bruskai menerimanya. Dia tahu bahwa jarak antara Thomas Kin dan dia bahkan tidak sedikit. Setelah itu, dia langsung memeriksa di internet tentang Dr. Kin pada malam hari itu dan menemukan beberapa ceramah dari Dr. Kin. Setelah melihatnya beberapa kali, dia terkejut. Seorang pria muda berusia 20-an. Bagaimana mungkin memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengobatan tabib? Keterampilan medis Thomas Kin telah mencapai keadaan kembali ke dasar. Hal-hal yang dia jelaskan bukanlah jenis keterampilan medis yang sulit, tetapi keterampilan medis yang paling dasar, paling sederhana dan paling populer. Teori yang sangat rumit menjadi sangat sederhana di dalam ceramah Thomas Kin. Beberapa kata dapat menjelaskan teknik medis dengan sangat jelas. Pemahaman tentang dasar ini terlalu kuat, keterampilan dasar seperti itu tidak dapat diasah tanpa beberapa dekade keterampilan. Benar-benar tidak tahu dari siapa. Thomas Kin belajar keterampilan medis, keterampilan dasar yang kokoh, betapa hebatnya master ini. Irwanto Jiang di sebelahnya tercengang. "Guru, kamu, apakah kamu mengenalnya?" Bruskai berkata, "Tentu saja aku kenal. Dr. Kin pernah membimbingku." Setelah berbicara, Bruskai berjongkok, diam-diam memperhatikan perawatan Thomas Kin dan berhenti berbicara. Tiba-tiba, semua orang memandangnya. Baru saja Thomas Kin mengatakan bahwa dia pernah membimbing gurunya dan pada saat itu dia dimarahi oleh Irwanto Jiang. Akibatnya, sekarang Thomas Kin tampaknya tidak omong kosong sama sekali, tetapi dia mengatakan yang sebenarnya. Irwanto Jiang berdiri di samping, ekspresinya sangat canggung,
dia tidak tahu mau memarahi Thomas Kin atau tidak. Dr. Kin, bagaimana seharusnya tusukan ketiga akupuntur ini digunakan dengan tepat? Tusuk ketiga sangat penting di dalam akupuntur. Apakah perlu diamputasi dan dapat mempertahankan kaki ini, tergantung pada tusuk ketiga. Thomas Kin berkata, Pendingin, bisa kan? Bruce Kai mengangguk, bisa. Titik pemanas dan titik pendingin, meski merupakan metode jarum akupuntur yang sangat daam, tetapi juga tidak sesulit itu bagi Bruce Kai. Thomas Kin berkata, sama dengan titik pendingin, jahitan ketiga sambil menusuk sambil mengangkat. Sambil menusuk sambil mengangkat, inilah prinsip inti dari titik pendingin. Jahitan ketiga metode akupuntur menggunakan cara yang sama, sehingga tingkat toleransi kesalahan lebih rendah. Bruce Kai tiba-tiba menyadari sesuatu dan dia menamparkan pahanya dengan penuh semangat. Dr. Kin memanglah Dr. Kin, hanya beberapa kata sudah bisa membangunkan orang yang sedang bermimpi. Irwanto Jiang di sebelahnya juga mendengarkan, tetapi dia sama sekali tidak menyadari. Thomas Kin hanya berbicara untuk Bruce Kai. Menurut level dan pertanyaan Bruce Kai, dia hanya cukup berkata dengan santai dan Thomas Kin sudah tahu apa yang ada dalam pikiran Bruce Kai, di mana masalahnya dan apa yang ingin dia tanyakan. Jadi Thomas Kin hanya mengatakan titik pendingin dan Bruce Kai langsung mengerti. Ini adalah master yang sebenarnya, karena dia pernah mengalami masalah seperti itu sebelumnya dan guru telah menyebutkannya di sini. Jadi semua pertanyaan yang ingin dia tanyakan, Thomas Kin tahu. Setelah jarum ketiga ditusuk, pasien tiba-tiba membuka matanya, dengan sedikit rasa sakit di ekspresinya. Dokter, kakiku sakit. Thomas Kin berkata, sangat benar jika kaki sakit, tahan saja. Selesai. Bruce Kai juga berteriak dengan semangat. Metode akupuntur yang terpenting adalah jahitan ketiga. Ternyata tungkai pasien benar-benar patah, banyak saraf yang dalam keadaan adesi dan bahkan bisa putus dengan tarikan yang lembut. Jadi dia mati rasa dan jahitan ketiga adalah untuk membuat pasien sadar kembali. Jangan memutuskan saraf yang terhubung itu, selama meridian terhubung, kaki ini akan terselamatkan. Pasien itu menyeringai, tetapi Thomas Kin juga tidak bisa berbuat apa-apa. Selamatkan satu kaki adalah hasil yang terbaik dan rasa sakit itu harus ditahan. Jahitan keempat, jahitan kelima. Setelah jarum kelima, ambulans kebetulan sudah datang dan beberapa staf medis yang turun melihat pemandangan ini, wajah mereka tiba-tiba terkejut. Dr. Kai. Meskipun mereka adalah praktisi pengobatan barat, mereka juga telah mempelajari kelas Dr. Kai di sekolah. Sehingga mereka dapat mengenali Bruce Kai dengan sekilas pandang. Ini bagus, ini menyelamatkan Thomas Kin banyak hal. Sekarang ikuti petunjukku. Perbaiki pangkal paha pasien dan bagian tengah paha dengan plat tetap. Saat diangkat, harus diturunkan perlahan. Setibanya di rumah sakit, segera dioperasi. Bagian sariawan langsung dipotong, lebih baik dipotong lebih daripada sedikit, apakah mengerti? Beberapa staf medis sedikit bingung dan berpikir siapakah bocah ini, bagaimana dia bisa memerintah seenaknya. Dr. Kai saja belum berbicara, apa yang dia katakan. Melihat staf medis ini tercengang, Bruce Kai berkata cepat, apa yang kalian bingungkan? Ini Dr. Kin. Tiba-tiba, semua orang kaget. Apa? Dr. Kin. Dr. Kin di konferensi tabib. Nama Thomas Kin sangat terkenal di luar, jika ingin mengatakan seberapa terkenal, itu bisa jauh lebih tinggi dari Bruce Kai. Hanya saja mereka tidak mengenal Thomas Kin. Tentu saja mereka percaya apa yang dikatakan Bruce Kai, mereka tidak menyangka pemuda ini adalah Thomas Kin yang terkenal itu. Ya, Dr. Kin, kami akan segera membantu. Sekarang sudah tahu itu adalah Dr. Kin, tidak lagi berani memperlambat dan segera diselamatkan sesuai perintah Dr. Kin. Segera, membawa pasien ke dalam mobil, Bruce Kai ragu-ragu. Dr. Kin, kondisi pasien tidak stabil dan metode akupuntur mungkin perlu disesuaikan di jalan, atau aku pergi. Thomas Kin mengangguk. Ambulans penuh dengan dokter pengobatan barat,
Jika ada yang salah dengan jarum akupuntur, mereka juga tidak bisa mengoperasikannya. Membiarkan Bruskai mengikuti mobil juga merupakan jaminan. Sebelum pergi, Bruskai menatap Irwanto Jiang dengan galak. Irwanto Jiang, ini adalah Dr. Qin, kamu harus meminta ajaran darinya dengan rendah hati dan tidak boleh tidak menghormati Dr. Qin. Apakah kamu mendengarnya? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.